seorang tokoh dari Amsterdam, Dutch, Belanda, Nederland, Joram. Dia mengkaji Islam karena kebencian terhadap Islam. Bahkan dia mau menulis buku tentang Islam ini adalah ancaman dunia. Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Semakin dia membaca isi pada Al-Quran, semakin dia dekat kepada Islam. Itulah perjalanan contoh kehidupan kami sekeluarga. Pertama-tamanya saya mau bikin buku juga di Kristen dulu dengan judul Kristen tak pernah sembah tiga Tuhan. Begitu saya buka kitab suci Quran, Allahu Akbar, Nabi Isa dimuliakan dalam kitab suci Lalu di mana? Innalillahi, saya mulai membaca kitab suci Al-Quran, baru saya dapati secara filosofis saya mulai tertarik dengan ayat itu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Secara sinyalemen dalam studi antropos, kemudian dikaji secara tipikal karakter area, di mana tempat kelahiran Nabi Isa itu. Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak pernah dibaptis. Umur 8 hari Nabi Isa itu disunat. Yesus Tuhan Kristen juga disunat. Mana ayatnya Ustaz? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Tuhan itu tak bisa dilihat, Tuhan tak bisa diraba. Jalla jalalu Rabbul Alamin, zat yang tak pernah serupa dengan makhluk atau benda apapun. Dari Nabi Isa itu kesimpulannya, singkatnya, tak usah terlalu ilmiah, Nabi Isa itu bukan Yesus. Yesus bukan Nabi Isa. Silakan orang Kristen tuhankan Yesus, tapi Isa adalah Nabi umat. Keberapa? Urutan keberapa Nabi Isa? Urutan ke-24. 25 Nabi yang terakhir yang merisalahkan akan datang mimba ismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Jadi tugas Nabi Isa secara teologis historik dalam proses sejarah tentang teologi, saya mempelajarinya. Nabi Isa itu adalah satu-satunya Nabi dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimba ismuhu Ahmad, akan datang laki-laki bernama Ahmad. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad ketika mengajarkan Islam, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, pendeta Yahudi dan Nasrani, ahli kitab, orang kafir Quraisy, mereka tanya, Muhammad, agama apa yang kau bawa ini? Ajaran apa yang engkau bawa di tengah masyarakat kita? Masyarakat Arab itu masyarakat jahiliyah dulunya. Mereka mengajarkan Allata al-Usa illa hudal, termasuk yang disembah, dewa yang disembah oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab, namanya Hudal. Jadi orang Arab pada waktu itu belum Islam. Sahabat Nabi baru beberapa orang. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq baru masuk Islam. Makanya dalam proses Isra wal Mi'raj itu Abu Jahal sanksi tentang perjalanan Nabi Muhammad sampai ke Makkah, dari Makkah sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina, Yerusalem. Itu Abu Jahal, pamannya Rasulullah, tidak percaya Muhammad.
Cerita omong kosong bagaimana ini kau bawa? Di pagi-pagi buta Anda sudah berangkat tadi malam minal laila, kata Rasulullah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linurihi min ayatina innahu huwas samiul basir. Bagaimana mungkin hanya separuh malam? Kalau separuh malam berapa jam itu? Cuma 6 jam. Bagaimana mungkin Muhammad? Sedangkan nenek moyang kami dari Mekah ke Palestina, dari Mekah ke Yerusalem, mereka berjalan kaki 40 hari 40 malam. Bagaimana mungkin Muhammad? Ente cuma separuh malam. Minal laila. Ini kafir. Abu Jahal itu kafir. Begitulah konsep orang kafir, tidak percaya tentang kehebatan para nabi. Makanya ibu bapak dalam berislam ini nggak usah mengedepankan knowledge, bukan pengetahuan, recognition, pengakuan. Sepintar bagaimanapun manusia, kalau tidak diberi hidayah, kafir, tetaplah kafir. Dan mereka mencoba untuk menjangkau Allah dengan logika. Di Islam tidak menolak Anda cerdas, Anda pintar. Nabi Muhammad ahli filsafat. Saya sering baca-baca. Saya bukan jebolan pesantren, tidak. Tapi saya banyak buku-buku Islam. Saya diberi seorang kiai, saya diberi seorang muslim. Saya baca setiap komentar hadis Nabi SAW. Saya menyimpulkan Nabi Muhammad ahli filsafat. Filsafat adalah ruang akademik. Dalam konsep filsafat itu science of mother. Ibu dari segala pengetahuan adalah yang dilarang dalam Islam itu adalah filsafat ketuhanan. Mencoba-coba berhitung secara matematik, merekayasa makhluk dan benda, disederajatkan dengan haram, najis hukumnya. Tidak boleh begitu. Tapi secara logika kita dibutuhkan. Makanya dalam pesantren itu ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, ada tasawuf, dan lain sebagainya. Bahkan ada ruang-ruang khusus di masyarakat. Orang belajar paskuruni askurkum waskuruni bala takrun. Orang berzikirlah kepada Allah dengan berbagai macam mazhab, Naqsabandiyah, NU, Muhammadiyah, segala macam konsep yang dibangun masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu bukan bid'ah, termasuk hari raya. Hari raya, hari-hari besar Islam, Maulud Nabi, Isra wal Mi'raj, itu bukan bid'ah. Mengingatkan kembali, menapak tilas, to come back again to history. Memanggil umat Islam, lihat kembali perjalanan sejarah bagaimana Nabi Muhammad dalam perjuangannya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah itu, sahabat-sahabat ini tadinya bukan Islam. Rasulullah sendiri yang datang di Mekah. Ditanya oleh ahli kitab, Muhammad, ajaran apa yang kau bawa? Maka turunlah ayat yang sampai hari ini kita pakai kalau at-tahiyatul akhir. Turunlah ayat, Qul innani hadani Rabbi ila siratil mustaqim dinan qiyamam milata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil doa aif tidak. Itu doa yang diajarkan dari bapak para nabi, Abu Ambiya, bapak dari semua nabi dalam Islam. Abu Ambiya itu adalah Ibrahim alaihi wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Itu yang kita pakai. Jadi ada sejarah yang berhubungan dengan Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada sholat. Ajaran apa itu Muhammad? Begitu dibacakan ayat ini, kabur orang-orang kafir. Ternyata Rasulullah mempunyai pertalian nashab dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Islam, murninya ajaran Islam. Saya pertama kali mau masuk Islam, saya tanya-tanya, apa
apa betul Islam ini berhubungan dengan Ibrahim? Apa Islam ini berhubungan dengan Nabi Musa? Apa Islam ini berhubungan dengan Nabi Isa? Terutama Nabi Isa. Saya tidak mau tanya ke orang Islam, saya mau belajar sendiri. Saya cari Al-Quran dari Al-Quran tahun 1908, Al-Quran tahun 1928 sampai Al-Quran 2004, sampai terakhir saya pelajari Al-Quran tahun 1920, tahun 2006. Karena saya masuk Islam bersama istri anak 11 Oktober tahun 2006, bulan Ramadan. 17 Ramadan 1427 Hijriah. Masuk Islam karena kesadaran tinggi. Tinggalkan segala kenikmatan kafir. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita bermunajat kepada Allah. Tak ada yang lebih spektakuler, tak ada yang lebih ajaib, tak ada yang lebih menjawab mujarab dalam doa kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisobri wassolati innallaha ma'as sabirin. Doa yang paling diterima, diijabah oleh Allah pada waktu ibu bapak sujud terakhir dalam keadaan sholat.